lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah bagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dimatangkan. Pemerintah memamerkan rincian tahapan dari waktu proses pembangunan ibu kota baru dalam jangka panjang, yang rencananya akan dimulai pada 2021 hingga 2045 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro duduk bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono membahas rencana pemindahan ibu kota baru itu nanti. Dalam sambutannya, Bambang menegaskan bahwa yang akan jadi pokok pembahasan dalam dialog tersebut adalah soal rencana pemindahan ibu kota negara yang benar-benar dibangun dari nol. Ibu kota yang disusun dari nol dibangun di tanah kosong, jadi bukan memindahkan ke suatu kota yang sudah ada. Bambang menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan ibu kota akan dimulai pada tahun depan, yaitu pada 2021 hingga 2024 mendatang. Dalam tahun-tahun pertama ini akan dilakukan pembangunan gedung pemerintahan, kantor-kantor pejabat negara, termasuk taman budaya dan botanical garden sebagai zona hijau. Pusat pemerintahan nantinya tersebut dibangun dengan luas kira-kira 2.000 hektar dan akan berisi seluruh keperluan eksekutif negara. Tahapan selanjutnya akan berlangsung pada 2025 hingga 2029 mendatang. Dan pada 2029, luas ibu kota baru diperkirakan akan berkembang dan mencapai 40.000 hektar. Pada tahap kedua ini dimulai dilakukan pembangunan rumah bagi ASN, TNI, Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, Universitas Science and Technique Park, High Tech and Clean Industries, R&D Center hingga Sport Center. Ibu kota baru nantinya benar-benar akan memiliki rancangan pembangunan transportasi publik yang terencana dan rapi, sebab transportasi publik merupakan salah satu elemen penting dari sebuah kota dan akan menjadi hal penting dalam perencanaan pembangunan awal suatu kota. Presiden Joko Widodo menegaskan jangan sampai ibu kota baru nantinya bernasib sama seperti kota-kota terdahulu yang dinilai terlambat dalam membangun sarana transportasi publik. Jangan kita ulangi kesalahan yang kita lakukan sekarang, di mana kita harus sibuk mencari solusi publik transportasi ketika kota sudah padat dan lahan tidak tersisa untuk membangun apapun. Presiden Jokowi juga menyampaikan alasan mengapa memilih Kaltim sebagai ibu kota negara Kenapa baru. di Kaltim? Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? 1. Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Dalam kunjungannya ke Australia beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo akan mengambil pelajaran dari negara lain yang memindahkan ibu kota negaranya. Canberra sebagai ibu kota Australia, di mana negara ini mulai dibangun sejak tahun 1913. Ini adalah kota yang sangat muda dan kota ini direncanakan dimulai dari nol. Untuk mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai demokrasi rakyat Australia, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami Presiden Indonesia bisa hadir di sini, terutama saat Indonesia merencanakan sebuah ibu kota baru, dan beliau mau datang untuk belajar. Mendengarkan apa saja yang telah kami lakukan, melihat apa saja yang telah kami kerjakan, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami.
Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil banyak pelajaran penting dari proses pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh negara-negara lain. Sejumlah negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota yang dimaksud Bambang sudah lebih dulu melakukan pemindahan ibu kota negara adalah Sejong, Korea Selatan, Brasilia di Brasil, Putrajaya, Malaysia, dan Canberra, Australia. Ia menyebutkan bahwa proses pemindahan ibu kota negara-negara tersebut memiliki nilai plus minus masing-masing. Misalnya saja seperti zona yang terlalu jauh pada beberapa tempat di Brasilia, yang kemudian membuat kota tersebut tergantung pada kendaraan pribadi, atau hal-hal positif seperti dibangunnya Australian National University di Canberra. Bambang juga berharap proses pengerjaan pembangunan ibu kota negara baru tak memakan waktu yang lama seperti Sejong 25 tahun dan Canberra yang memakan waktu 26 tahun. Bagi banyak kalangan tentu ada banyak yang bertanya-tanya apa pentingnya pemindahan ibu kota negara itu. Bappenas pun sudah menyiapkan aspek kajiannya, alasannya Pulau Jawa dinilai sudah sangat padat penduduknya. Saat ini sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berikutnya kontribusi bila dilihat dari ekonomi perkepulauan, terjadi ketimpangan ekonomi dari masing-masing pulau tersebut. Sebagai gambaran seperti disampaikan dalam laporan Bappenas, Pulau Jawa tetap tercatat memberikan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 58,49% dan sumbangan PDRB Jabodetabek sebesar terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Setelah Pulau Jawa, berikutnya Pulau Sumatera dengan kontribusi ekonomi 21,66% dan pertumbuhan ekonomi 4,30%. Sementara itu, Pulau Kalimantan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi calon ibu kota negara baru Republik Indonesia hanya menyumbangkan 8,20% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35%. Setelah Pulau Kalimantan menyusul kemudian ke arah timur yaitu Pulau Sulawesi sebesar 6,11% untuk kontribusi ekonomi sebesar 5,99%. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara yakni sebesar 3,11% dan 3,73%, serta kepulauan di ujung Indonesia, Maluku dan Papua sebesar 2,43% dan 4,89%. Persoalan lainnya yang menjadi alasan betapa pentingnya pindah ibu kota keluar Pulau Jawa adalah Jakarta sudah tidak mendukung sebagai lokasi ibu kota negara baru. Faktor utama pendukung soal ketersediaan air bersih yang sudah tidak mendukung. Konservasi lahan juga yang terbesar terjadi di Kepulauan Jawa. Pulau Jawa juga tercatat dengan pertumbuhan urbanisasi yang paling tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jabodetabek. Jangan lupa masalah lingkungan akan menjadi faktor lainnya perlunya pindah ibu kota keluar Pulau Jawa. Calon lokasi ibu kota juga akan dekat dengan kota yang sudah berkembang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk efisiensi investasi dari sisi infrastruktur. Dengan demikian, akses mobilitas logistik sangat mendukung seperti bandara, pelabuhan, dan jalan. Ibu kota baru juga perlu didukung pelabuhan laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau.